bersinggah sejenak di Taman Mini. Assalamualaikum semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitrianingsih, mahasiswi jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A2 semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Integrasi Ilmu Kepgmi-an dengan Ilmu Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro, MSI. Tugas yang diperintahkan oleh beliau yaitu peran dosen atau guru MI di era pandemi. Dan saya mengambil judul materi yang akan dipaparkan yaitu peran guru di tengah pandemi COVID-19 dalam era pembelajaran daring. Banyak pengalaman dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam pandemik ini. Pelajaran yang sangat berharga yang dapat dipetik dalam pandemi ini buat guru khususnya. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif dan lebih manusiawi ketimbang secara online. Selamanya, profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka tidak bisa merasakan getaran jiwa pada sosok seorang guru. Dengan gaya bahasa dan tingkah yang punya khas tersendiri, sehingga pelajaran secara daring akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun pihak orang tua. Pemberian pelajaran bukan hanya soal transfer ilmu, akan tetapi melalui proses pembelajaran secara tatap muka, siswa mendapatkan nilai-nilai yang tak bisa didapatkan melalui pembelajaran daring. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu seperti religius, sosial budaya, etika, dan moral. Sehingga siswa mendapatkan proses pendewasaan dari kehidupan yang sebenarnya. Semua itu yang hanya bisa didapatkan dengan interaksi sosial di suatu area pendidikan antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Padahal dalam proses pembelajaran yang dihadapi yaitu siswa yang punya hati, punya rasa, punya perasaan, bukan hanya soal logika saja, sehingga peran guru kini sangatlah penting mengingat proses belajar sudah tidak bisa bertatap muka lagi. Guru harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan secara online. COVID-19 ini menjadi pandemik yang sangat serius dan berbahaya di seluruh penjuru dunia. Karena
telah merenggut ribuan nyawa. Pencegahan meluasnya virus corona kini telah menjadi prioritas utama di beberapa negara, termasuk Indonesia sekarang ini. Segala kegiatan yang mengundang keramaian, kerumunan, dan interaksi sudah mulai diblokade, termasuk bersekolah. Kegiatan sekolah kini telah diliburkan hingga beberapa bulan ke depan. Bahkan pemerintah sepakat untuk mentiadakan UN di tahun ini. Warga negara kini diwajibkan untuk stay at home sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penularan virus corona. Pemerintah benar-benar ketat dalam menindaklanjuti hal ini. Namun, jika kegiatan bersekolah sudah diliburkan untuk sementara, lalu bagaimana dengan nasib pendidikan negara ini? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim telah mengeluarkan surat edaran pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 pada 24 Maret lalu, di mana salah satu kebijakannya yaitu menetapkan bahwa proses belajar untuk sementara dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Dengan demikian, tidak akan terjadi tatap muka antara guru dengan siswa. Padahal, interaksi guru siswa dalam proses pembelajaran sangat penting sekali untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Dengan adanya proses belajar daring, guru harus benar-benar memperhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. Peran guru sebagai motivator, inovator harus dipraktekkan dalam pembelajaran daring. Peran guru sebagai motivator, inovator harus dipraktekkan dalam pembelajaran daring karena guru adalah orang pertama dan paling utama sebagai pendidikan negara, mengingat pendidikan adalah wadah pencetak generasi bangsa. Oleh karena itu, di tengah pandemik virus corona ini, beberapa peran guru yang sangat urgen untuk diterapkan dalam pembelajaran daring. Guru sering lupa bahwa seorang guru adalah motivator yang harus tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa, disertai dengan motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Dalam kesempatan yang sama, guru juga harus memberikan nasihat atau hal-hal yang bersifat positif agar siswa tidak hanya berpikir tentang ilmu dan menjadi bosan. Di lain sisi, guru juga harus memperhatikan mood belajar siswa agar tidak terlalu stres akibat tugas. Dengan berbagai pendekatan, guru hendaknya mengajar daring dengan tetap memberikan penjelasan pada siswa, bukan semata-mata hanya dengan memberikan tugas secara terus-menerus. Sebab siswa juga
butuh penjelasan untuk memahami sebuah materi yang akan dibahas. Di lain pihak, tugas guru tidak hanya sebagai penyampaian materi saja, namun guru sebagai inovator perlu diperhatikan pada siswa dalam proses belajar yang dilakukan secara online. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang digunakan dalam pembelajaran. Guru hendaknya menguasai beberapa cara untuk belajar secara online. Tak ketinggalan, guru harus menguasai metode yang diterapkan juga, bahwa ini akan berbeda dari biasanya, sebab belajar tidak berlangsung secara langsung. Guru harus pintar-pintar memilih metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar seperti daring ini. Dengan berganti-ganti metode, diharapkan siswa tidak akan bosan. Guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dari pembelajaran online. Guru sebagai metamorfosis pembelajaran. Guru sebagai orang yang selalu mengikuti suatu proses perkembangan siswanya yang perlu berganti hingga mencapai proses kedewasaan secara sempurna, serta mengalami suatu perubahan pola pikir yang harus selalu mengikuti perkembangan siswanya. Sehingga setelah proses pembelajaran daring dilakukan, guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dari pembelajaran online, masalah-masalah yang timbul pada siswa maupun saat proses pembelajaran, apakah siswa menerima materi dengan baik atau tidak, dan masalah lainnya. Bagaimana peran guru di masa digital ini? Era digital ini justru sangat membutuhkan peran guru dan memfilter informasi kepada para peserta didik. Oleh karena itu, menjadi tantangan pendidik agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama di era digital ini, membuka inovasi dalam mengajar. Jadi, kesimpulan dari pemaparan saya yaitu peran guru kini sangatlah penting, mengingat proses belajar sudah tidak bisa bertatap muka lagi. Guru harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan secara online. Guru adalah orang pertama dan paling utama sebagai pendidikan negara, mengingat pendidikan adalah sebuah wadah pencetak generasi bangsa. Oleh karena itu, di tengah maraknya wabah virus corona ini, beberapa peran guru yang sangat urgen sekali yaitu guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator yaitu guru tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa disertai dengan motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar di tengah maraknya virus corona sekarang ini. Guru juga harus memberikan nasihat atau hal-hal yang bersifat positif agar peserta didik atau siswanya tidak terlalu parno akan pandemi corona sekarang ini. Di lain sisi,
Guru juga harus memperhatikan mood belajar siswa agar tidak terlalu stres akibat tugas. Guru hendaknya mengajar daring dengan tetap memberikan penjelasan pada siswa, bukan semata-mata hanya dengan memberikan tugas secara terus-menerus, sebab siswa juga butuh penjelasan untuk memahami materi yang dibahas. Yang kedua, guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator yaitu proses belajar yang dilakukannya secara online mengharuskan guru untuk menguasai suatu teknologi. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang terus berkembang. Sesuai dengan keadaan saat ini, guru hendaknya menguasai beberapa cara untuk belajar secara online. Misal, melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, aplikasi WA, aplikasi Line, dan sebagainya. Metode yang diterapkan juga akan berbeda dari biasanya, sebab belajar tidak berlangsung face to face. Guru harus pintar-pintar memilih metode yang akan digunakan dalam proses belajar daring sekarang ini. Kemudian, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator yaitu setelah proses pembelajaran daring dilakukan, guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dari belajar online, masalah-masalah yang timbul pada siswa maupun saat proses pembelajaran. Apakah siswa menerima materi dengan baik atau tidak, dan masalah lainnya. Peran guru di atas hanya sebagian saja, masih banyak lagi peran guru lainnya. Namun, dari beberapa yang harus diperhatikan dikala siswa belajar secara online untuk beberapa waktu ke depan. Motivasi dari saya yaitu teruslah belajar menjadi guru hingga timbul keinginan untuk memahami siswanya. Ada sedikit pantun dari saya, yaitu pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.